Shalom, puji Tuhan. Selamat sore menjelang malam. Kita hari ini patut bersyukur karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa sehingga kita masih boleh ada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sehingga kami boleh masih bernafas dan boleh menikmati hari-hari bersama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, urapilah pendengaran kami dan hati kami supaya firman Tuhan tidak pergi dengan sia-sia, tapi membawa berkat dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah setiap salah dan dosa kami, perbaiki langkah kami yang salah, supaya kami menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini saya akan memberikan judul yaitu mengalami kelepasan. Saudara, ketika seseorang diikat, lalu dia dibebaskan atau lepas dari tali ikatan, maka itu yang disebut dilepaskan. Bukan melepaskan diri, tapi dilepaskan. Artinya ada yang melepaskan ikatan itu dalam tangannya. Nah, kelepasan ini berbicara tentang keadaan manusia hari-hari ini. Banyak orang hari-hari ini sedang terikat dengan begitu tumpuk masalah, ya, bertumpuk-tumpuk masalah, bertumpuk-tumpuk problema yang terjadi dalam kehidupannya. Dan manusia tidak dapat melepaskan dirinya sendiri dari semua masalah itu. Harus ada yang melepaskan dari masalah itu. Harus ada yang membantu dan menolong kita untuk melepaskan diri dari masalah. Kalau kita sebagai orang percaya, kita kenal dengan kita memiliki iman kepada Tuhan ketika kita bertubi-tubi mengalami persoalan, bertubi-tubi menghadapi masalah. Kita percaya bahwa tidak ada lain yang mampu dan sanggup menolong kita selain hanya Tuhan. Tuhan Yesus. Mari kita baca dalam kitab Roma pasal 10 ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini Paulus mengajak dan mau menjelaskan kepada kita, kalau kita mau bebas, lepas dari semua kerumitan hidup ini, dan kita akan mengalami pembebasan atau keselamatan, maka satu hal yang harus kita lakukan dalam diri kita, lewat iman kita adalah kita berseru kepada Tuhan. Saudara, tentu di dalam kita berseru kepada Tuhan, membutuhkan keyakinan atau percaya sungguh kepada Tuhan. Tidak mungkin kita berseru lalu kita tidak pakai iman. Lalu kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Berseru di sini adalah harus kita percaya kekuatan Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan cara berpikir kita salah jadinya. Orang berpikir dikira manusia begitu kuat, mampu, dan sanggup melepaskan diri dari semua tekanan hidup. Tidak, saudara. Manusia tidak sanggup. Siapapun engkau, ketika menghadapi masalah, engkau tidak sanggup sendirian melepaskan diri dari permasalahan itu. Ayat ini menjelaskan satu hal yang harus kita lakukan. Kita berteriak, berseru, minta tolong Tuhan. Saudara, saya tidak tahu beban apa yang saudara alami hari ini. Tapi ayat ini menjelaskan, mari berseru kepada Tuhan. Lalu dikatakan, maka Dia akan selamatkan kita. Selamatkan kita, lepaskan kita dari semua belenggu-belenggu masalah hidup. Saya tahu hari-hari ini begitu
gencarnya kuasa kegelapan, setan iblis yang siap menghancurkan kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan ikut cara iblis. Jangan ikut rayuan kuasa iblis. Dia tidak akan pernah memberikan kesenangan kepada kita semua. Justru dia akan membuat kita sengsara. Dia akan membuat kita menderita. Dia akan membuat kita jauh dari kebenaran Allah. Saudara, Tuhan begitu mengasihi saudara. Dia ingin melepaskan kita dari semua beban ini. Tapi adakah iman? Adakah keyakinan yang sungguh? Adakah kepercayaan yang sungguh lahir dari hatimu, dari hidupmu? Karena dampak dari tindakan iman itu harus ada. Artinya harus nyata. Kalau kita punya iman, kita akan bisa bebas, kita bisa lepas. Kisah Rasul pasal 16 ayat 26 dikatakan begini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Kisah ini berbicara tentang di mana Rasul Paulus dan Silas ditangkap di penjara di bawah tanah. Ya, mereka sudah di penjara di bawah tanah. Sudah di penjara di bawah tanah, di dalam mereka dibelenggu kaki mereka. Tidak bisa berjalan. Tidak ada kebebasan. Mereka betul-betul disiksa. Disiksa karena apa? Karena mereka mau menyampaikan tentang iman kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, di Efesus, di mana saja mereka pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ada orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Para imam-imam, ya. Orang-orang Saduki tidak suka dengan mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka ditangkap lalu dipenjara, disiksa, dianiaya, dibelenggu. Tidak ada kebebasan. Tapi saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, inilah luar biasanya ketika kita punya iman. Ketika kita percaya, Rasul Paulus percaya, Silas percaya, dalam dekat dengan Tuhan akan mengalami kebebasan. Paulus percaya, kalau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, pasti dilepaskan. Pasti ada mujizat. Ayat ini mengatakan akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Itu bermula, kejadian ini bermula dari ketika saat mereka dibelenggu, diikat, ya. Mereka memuji Tuhan. Ayat-ayat sebelumnya, ayat 25, 24, 25 menjelaskan di sana bahwa mereka memuji Allah, mereka meninggikan Allah. Berarti ada pujian, ada penyembahan dalam hati dan jiwa mereka. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika mereka memuji Tuhan? Ada mujizat di dalamnya. Ada mujizat di dalamnya. Ayat ini menjelaskan mereka terlepas. Bahkan bukan hanya mereka saja, tapi sendi-sendi penjara itu, pintu-pintu terbuka semuanya karena ada pujian. Saudara, jika kita mau dilepaskan dari masalah, pujian itu adalah satu-satunya jalan kita untuk bisa mengagungkan Tuhan. Dari mulut kita mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah Allah yang punya kuasa, mampu melepaskan Rasul Paulus dan Silas. Hari ini pun Yesus yang sama, Tuhan yang sama yang disembah Paulus dan Silas adalah Tuhan kita juga. Jadi
Jika ada hal-hal yang memasung hati dan pikiran saudara, jika ada masalah yang membelenggu hidup saudara, mari pujilah Allah. Agungkan Dia, muliakan Dia, tinggikan namanya. Maka kita akan melihat kuasa pujian, mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hati dan pikiran kita terbawa arus oleh masalah ini, oleh tekanan hidup. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, minta. Kita berdoa, kita menyembah, kita memuji Tuhan. Minta Tuhan melepaskan semuanya. Sekali lagi saudara, nggak bisa tanpa Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya kalau kita mau memuji Tuhan, saya percaya kalau kita mau dekat dengan Tuhan, maka ketika Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan kita, apa yang menjadi keyakinan kita, kerinduan kita, maka Dia akan melakukan sesuatu pekerjaan yang besar. Tuhan akan lakukan sesuatu hal yang besar. Kita akan terkaget-kaget kalau Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Sebab itu berharaplah Tuhan dengar seruan kita. Kita tahu ada seorang raja yang namanya Raja Daud. Dia pernah mengalami tekanan hidup. Bahkan dia sampai merintih, menangis dengan tekanan itu. Tapi dalam Mazmur pasalnya 18, Mazmur 18 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Ketika aku dalam kesesakan, kata Daud, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke langit, ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar, dan goyang oleh karena nyala-nyala murkanya. Saudara, Allah bisa murka dengan dunia ini kalau kita minta. Allah dapat menghancurkan semua persoalan pergumulan hidup kalau kita minta. Daud di sini bilang, ketika aku dalam kesesakan, aku berteriak. Jadi sekali lagi, kalau kita dalam kesesakan, berteriaklah kepada Tuhan. Minta Tuhan terlibat dalam masalah kita. Maka kita akan melihat penyertaannya yang luar biasa. Raja Daud, dia tidak malu-malu. Dia adalah seorang raja yang dihormati sampai hari ini dalam sebuah sejarah. Bahkan bangsa Israel pun sampai hari ini masih memuja-muja dia. Sekalipun dia sudah tidak ada. Apa yang harus kita teladani dalam kehidupannya? Dikatakan Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Daud mengerti kalau dia menghadapi masalah, hanya Tuhan saja yang sanggup melepaskan. Saudara, kita juga harus mengerti. Kita harus juga paham bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Jangan lari kepada manusia. Manusia akan mengecewakan engkau. Sekalipun dia pendeta, sekali dia pun siapapun dia. Mau tinggi pangkatnya apapun, jangan. Larilah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melepaskan engkau dari semua problema hidup. Saudara, ada pesan Tuhan bagi kita hari ini. Dengar baik-baik ya pesan Tuhan. Ulangan pasal 31 ayat 6. Tuhan bilang begini. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka atau karena masalah karena pergumulan, karena persoalan. Sebab
Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya ulangi. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Komplit. Tuhan berjalan beserta kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Asalkan kita mau dekat dengan Dia. Pujian berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Berbicara penyertaan Tuhan, itu luas. Kemana dan mau kemana saudara? Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Jadi sekali lagi tetap kuat, semangat, minta Tuhan melepaskan kita semua dari beban-beban hidup kita. Puji Tuhan, sampai di sana firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allahku, Bapakku yang di surga. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami yakin, kami percaya firman-Mu, ya dan amin, adalah kekuatan dalam hidup kami. Kami mau belajar bersandar, berseru, berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Kami juga mau belajar beriman, meyakini kekuatan Tuhan. Kami juga belajar mau melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Supaya kami tidak mengalami masalah-masalah dalam hidup ini. Kami yakin, kami percaya, hanya Engkau yang mampu dan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh pendengar renungan firman Tuhan ini. Bahkan khususnya hamba berdoa buat jemaat GPKD Eklesia. Dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang mengalami masalah, persoalan, pergumulan hidup. Tuhan, campur tangan, bereskan Tuhan. Supaya mereka boleh menang, merdeka dari semua masalah hidup. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang bimbang, yang khawatir, yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan hidup. Dalam nama Yesus, terima mujizat Allah. Dalam nama Yesus, terima kekuatan Allah. Engkau akan sembuh, engkau akan dilepaskan dari semua beban hidup. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.